Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Video ini akan menjadi perjumpaan awal kita untuk agenda kita bersama, yaitu membangun media pembelajaran digital, khususnya dalam hal membuat video pembelajaran. Namun, untuk memulainya, kita akan mulai pada hal-hal mendasar terlebih dahulu. Apa saja hal-hal yang mendasar tersebut? Tetap di Maca Institute. Pertama-tama, untuk memproduksi sebuah video, kita perlu tahu gambaran besarnya seperti apa. Atau paling tidak, kita paham bagaimana tahapan proses produksi sebuah video. Secara keseluruhan, proses produksi akan terdiri atas 3 tahapan atau 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di tahap praproduksi, kita akan fokus pada segala persiapan yang diperlukan secara matang sebelum memulai proses produksi. Pada proses produksi, kita akan mengeksekusi atau memproduksi semua hal yang telah terencana dari persiapan yang matang tadi. Dan pada tahap post atau pasca produksi, kita akan melakukan pengeditan dan mereview kembali yang telah diproduksi dan melakukan tahap rendering atau finishing serta melakukan publishing. Nah, sekarang kita akan fokus pada tahap praproduksi terlebih dahulu. Tahapan ini adalah tahapan krusial dan urgen dalam membuat sebuah video. Tanpa kita menuntaskan ini, kita tidak akan melangkah ke tahap produksi, apalagi ke tahap pasca produksi. Lantas, aktivitas apa saja yang termasuk ke dalam tahap praproduksi ini? Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu menyusun naskah atau skrip video. Sekarang, dari mana kita akan memulainya? Pertama-tama, kita mesti menentukan, menyediakan atau mempersiapkan konsep atau materi yang kemudian akan dikonversi menjadi sebuah video. Karena konteks kita adalah video pembelajaran, maka basis materi kita mestinya sesuai kurikulum yang berlaku. Dan karenanya, sebenarnya untuk persiapan materi video pembelajaran itu harusnya tidak menyulitkan lagi karena bahannya telah tersedia dari kurikulum tersebut. Kita hanya perlu memproses atau mengkonversi materi tersebut menjadi sebuah skrip video terlebih dahulu, untuk kemudian dieksekusi nantinya di tahap produksi menjadi sebuah video. Untuk praktik pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan materi pembelajaran dari modul atau buku PKN SD kelas 6 yang kita akses di bukupaket.com. Kita akan mengkonversi bab 1 dan membagi materinya berdasarkan 4 subbab yang ada pada bab 1 ini. Sekarang, kita perlu segera mengkonversi bahan materi ini menjadi skrip video untuk menyusun dengan baik alur cerita yang runut pada video kita. Sekarang mari kita lihat skrip berikut ini. Perhatikan skrip ini. Kita akan lihat salah satu materi yang kita konversi menjadi skrip video. Dengan mengubahnya menjadi skrip video, kita akan tahu apa saja kebutuhan yang kita perlukan dalam durasi tertentu pada video kita. Kita akan tahu misalnya narator atau guru akan membahas apa. Kita akan tahu aset visual seperti apa, video dan gambar apa yang diperlukan sesuai kebutuhan materi. Dan kita tentunya akan tahu aset media file apa saja yang perlu diinsert ke dalamnya sebagai pendukung seperti musik, background atau karakter animasi dan sebagainya. Pada skrip untuk materi 1 ini misalnya, pada tabel storyline sudah ada petunjuk apa yang harus dilakukan oleh guru atau narator pada video, lengkap dengan komposisi file media yang diperlukan beserta durasinya. Di bawah tabel kemudian dilengkapi dengan keterangan file media apa saja yang dibutuhkan, seperti gambar, video, musik, dan sebagainya. Kita bisa menentukannya di skrip sesuai dengan kebutuhan materi. Kemudian,
Yang paling penting adalah teks narasi yang akan diucapkan saat melakukan perekaman, baik video ataupun audio. Teks dan narasi ini sangat perlu dituliskan dan disusun terlebih dahulu, karena melakukan improvisasi saat membahas materi di saat perekaman berlangsung tidak bisa dilakukan sepanjang pembahasan, dan sangat penting untuk menjaga kita tetap pada jalur pembahasan yang sesuai dengan materi. Di skrip, kita akan memperhatikan detail-detail tersebut. Untuk format skrip ini nantinya akan kita bagikan untuk digunakan sebagai percontohan. Sekarang kita tahu bahwa skrip sepenting itu. Skrip adalah langkah awal yang sebenarnya akan menuntun langkah kita pada proses produksi sebuah video hingga tahap akhir atau pasca produksi. Jika skrip telah selesai, maka kita harus melengkapi aset media yang diperlukan pada skrip tersebut untuk modal kita ke tahap post produksi kelak. Karena itulah salah satu fungsi mendasar dari disusunnya sebuah skrip. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui hal mendasar lainnya untuk membantu melengkapi dan menuntaskan tahap produksi ini. Kita akan menyebutnya sebagai struktur video. Dengan mengetahui hal ini, itu akan membantu kita dalam memahami pola atau alur serta plot dalam video. Dan untuk pembahasan ini, struktur video akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.